warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum jami'an ya ayyuhal Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahnu bikhair. Alhamdulillah, ana uhayyikum ya ahlan wa sahlan bi musyarakatikum fi hadhil maddah, khususan fi maddati dirasah fi ulumil Quran ya, haitsu fi hadhil hissah atau fi hadzal waqt li kaifiyati tasmim li fi dirasatina haitsu natakawwanu hadhihi at-ta'allum atau at-ta'lim ila 16 hissah ila 16 hissatan. Yumkin ana aqul uballigh bil lugha al-arabiyyah bi Indonesia ahsan indakum. Ana rahatik ya Ustaz. Ana rahat. يمكن في حين أنا أقول بالإندونيسي وفي حين يمكن بالعربية هكذا يمكن يا تمام أستاذ. نعم. أنا أرحبكم بمشاركتكم في هذه المادة، حيث في هذه المادة تتكون إلى 16 حصة إلى 16 اللقاء ya, هناك لقاءات حتى takuna ila 16 liqa'an hunaka. Walidzalika fi hadhihi al-munasabah nakhussu fi at-ta'aruf awalan ya, yumkin nata'arraf ba'duna ba'din ya, wa arju an ayus'il li kulli wahid madha surata kamera lakum wahidan likai naro kaifa suratakum al-haqiqi, kaifa madharukum al-jamil ya, dalika likai nata'arraf jayyidan. Tayyib, yumkin ana abda min nafsi, ana u'arrifu nafsi, ismi Muhammad Imamuddin, yumkin tatuni Pak Imam, wa kuntu sakinan fi Malang ya, wa aslan kuntu sakin di Surabaya, lakin mundu sana alfain tisumia wa tis'in ya, ana sakantu fi Malang wa kuntu darastu fi ad-dirasah al-ibtidaiyah fi Surabaya, summa fi marhalati al-atiyah fi Ponorogo, summa astamirru dirasah fi Al-Azhar wa ba'din astamirru fi Jami'ah Syarif Hidayatullah wa kadzalika ikhtamtu au itmamtu dirasa fi doktora fi Surabaya kadzalik ya. Wal yaum naltaqi ma'akum fi hadhil maddah fi maddati ulumil Quran aw ad-dirasa fi ulumil Quran. Tayyib, hadhihi ya ana qad arraftu nafsi wal an ana urid an tu'arrifa nafsakum wahidan awalan an tadhkurani masmukum wa fi aina sakantum wa haliyan yumkin antum istaghaltum fi ayyi makan yumkin an tulqini aw tukhbiruni ya fi aina istaghaltum al-an ya, yumkin antum aslan min Surabaya lakin istaghaltum fi Malang masalan atau fi ayyi makan, wa min aina takharrajtum qabla ad-dirasa fi hadhil jannah. Hal fahimtum kullukum? Fahimna ya Ustaz, insyaallah. Fahimna.
أنا أريد أن تعرف نفسكم واحدا واحدا. أنا أبدأ أبجديا هنا يا. أنا أبدأ أبجديا يبدأ من حرف غير مرتب هنا، لا يكون مرتبا الأسماء. إذن أنا أذكر واسمه أي يذكرني أن يعرف نفسه ya قبل الدراسة في هذه الجامعة. فهمتم كلكم؟ فهمنا إن شاء الله. فهمنا يا أستاذ. فهمنا أستاذ. أنا أبدأ من أسبرين. تفضل. نعم. عرف بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي كامل أصبرين. اسمي نداء أصبر. أنا جئت من أنبون. الآن سكنت في مالنج، وأنا متخرج من جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالنج في القسم اللغة العربية وآدابها. والآن كنت معلما في معهد الإرشاد تانغران سابي في مدينة باتو. في باتو. نعم. إذن حاليا سكنتم في باتو لا؟ لا، أنا سكنت في مالان وراء وين. وراء وين. أيوة نعم. أيوة طيب. يليه حسن شكر. Hadir ya Ustaz. أيوة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hasan Syukur, ana min Kuningan Jawa Ghurbiyah. Takharajtu min Jami'ah Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Cirebon fi qismi ta'limil lughati al-Arabiyyah. Wal ana askunu fi Malang, fi Sengkali, Malang. في سنغالي. أيوة. قريب من Jami'ah. أيوة. أيوة طيب. يليه محمد عفيق. نعم أستاذ. حاضر. طالب ولا؟ أيوة نعم. تفضل. نعم اسمي محمد Afiq Aminullah. Ismu Nida Afiq. Jitu min Tangerang Selatan, Banten. Walan askunu fi Merjosari, Malang. في مرجosari. أيوة. قريب كذلك. أيوة. يليه Bella Noviana. Naam, hadirah ya Ustadi. Iya, tafadhali. Arifi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ismi Bella Noviana Dewi. Al-mulaqab bi Bella Ustad. Jitu ana min Blitar. Wa ana mutakharijah min Jamiati Darussalam Gontor Ustad. Kalian kan sakanti? Ana sakantu fi Blitar Ustad. Fi Blitar. Ayo. Dan karena kisahkan di Malang خلاص لكن ما زلت في Blitar أيضا. نعم. يليها Darul Jalal. المكتوب هنا Darul Jalal. هل هذا اسم الحقيقي أو لقب؟ نعم أنا يا أستاذ. أيوة نعم. طيب أنا اسمي دارul Jalal. جئت أنا من جنبي أستاذ، مدينة جنبي. تخرجت من جامعة حكومية الإسلامية سلطان طه سيفودين جنبي. iya, تخرجت من جنبي كذلك. حاليا سكنت في مالang أو في جنبي في بيتك؟ أنا الآن في جنبي يا أستاذ. في جنبي. أيوة. أيوة يليه Fadilah Al-Azmi. أنا يا أستاذ. طيب اسمي فضيلة الأزمي. أنا من Kampar Riau. Kampar. والآن أسكن الآن في Kampar Riau. تخرجت في جامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية برياض في قسم تعليم اللغة العربية. تخرجت من أي جامعة؟ أنا ما سمعت كاملا لأن لا يكون واضحا السؤال. بجامعة سلطان الشريف قاسم رياض. أيوة نعم. سوسكا. سلطان شريف قاسم. أيوة نعم. طيب. ما يليه فضيلة خلاص.
Yalla khalas. Himmatul azimah. Hadir ya Ustaz. Nah, mana? Ayo tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Himmatul Azimah. Ismun Nida Himah. Ayo. Jitu min Probolinggo. Walan askunu fi Malang fi Syari Gang Sunan Ampel. Korik min Win 1. Ana mutakharrajatu fi Jami'ah Maulana Malik Ibrahim Malang. Ismi Ta'limul Arabiyah. Ismi Ta'limul Arabiyah. Tayyib. Mana hal du'itu? Ya Ustaz. Hal arrafti nafsaki Darul Jalal? Al-maktub huna Darul Jalal, lakin hal hadal ism al-haqiqi am la ana la a'rif yani. Kaifa yakunu? Ana arju an hari syahada bi ismikum al-haqiqi ya. Al-mulaq ya. Hatta araftu nafsak wahidan. Ya yalihi Darul Jalal khalas Hanifan arafta nafsak. Nah, anta la ya'rif hal huwa ismu Darul Jalal am la. Ya'rif. Ana ismi Darul Jalal. Anta nam. Ana du'itu yani lakin lam tulabbi yani. Ayo nam, tafadhal arif nafsak. خلاص Ustaz. Khalas Hanifan. Naam. Ya nam. Tayyib. Yaliha man alati Himmatul Azimah khalas Ibnu Hafiz. Ana. Hafiz. Ayo nam, tafadhal. Ismi Ibnu Hafiz, ismun nida Hafiz. Itu min Jambi. Takharrajtu min Jami'ah Sultan Toha Saifuddin Jambi Al-Islamiyah Al-Hukumiyah fi qismi tadrisil lughah al-arabiyyah. Sakantul an fi Jambi. Manzilta fi Jambi al-an. Halian. Tayyib. Yalihi Lola. Tafadhali ya Lola. Abda Ustaz. Ayo tayyib, arifin nafsaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Lola Herfina, ismu nida Lola. Ismi Lola Herfina, ismu nida Lola. Yani. Hal hunaka inqita' Jitu min Padang. Askunul an fi Ar-Royah. Takharajtu min Jami'ati Royah. Afwan al-khat maqtu' yani. Al-khat maqtu' hatta la astati an asma'. Yumkin an tukarrir marratan ukhra ya nida al-jannah. Arifi nafsaki. La Ustaz. Afwan al-khat min jadid maqtu' yani. Ya, tafadhal arifi nafsaki ya Lola. Naam. Ayo, naam. Ismi Lola Herfina. Ismu nida Lola. Jitu min Padang, Sumatera Gordiah. Askunul an fi Sukabumi. Takharajtu min Jami'ati Ar-Royah. Al-khat ghayr jayyid yani. Maqtu'. Ashidan. Anta fi Sukabumi al-an ya Lola.
يمكن يليها يمكن الآتي Assalamualaikum. محمد الفارابي. أين؟ Hadir Ustaz. أيوة تفضل عرف نفسك. Ana Muhammad Al-Faruqi, jitu min Purbalingga, Jawa Al-Horbiyah. Ana takharajtu min Jami'at Maulana Malik Ibrahim. أيوة نعم. Min Qismi Ta'lim Al-Hanafiyah. Kalian kan Sakanta? Sakantu di Malang, Ustaz. Kalian di Malang. Ayo. Yalihi mukhlisah. Naam Ustaz. Ismi mukhlisah. Jitu min Tuban Jawa Syarqiyah wa halian ana fi Sukabumi. Di Sukabumi. Takharajtu fi Jami'atir Raya. Nah. Kan hadi al-Jami'ah Raya? Sukabumi Ustaz. Di Sukabumi kadalik. Ayo. Naam. Tayyib, ba'da Ayo. Pen Nabila dan Sami'ti sauti ya Nabila. Nabila Ustaz. Naam, sami'tu. Ayo naam. Arifi nafsaki. Naam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nabilah Nabil Amaliyah, Nidai Nabilah. Jitu min Lumajang wa askunu fi Lumajang. Takharajtu min Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Jember fi qismi Ta'lim Lughatil Arabiyyah. Halian? Fi Lumajang Ustaz. Mazil fi Lumajang. Yaliha Mutiara Rizki. Naam Ustaz, hadirah. Ayo, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ismil Kamil Mutiara Rizki Amalia, Ismin Nida Mutiara, jitu min Sinjasari Malang. Takharajtu fi Jami'ah Maulana Malik Ibrahim Malang wa askunul an fi Ma'had Sabilillah Malang. Bismillah. Yaliha Nidaul Jannah. Khalas Nidaul Jannah? Hadirah. Ayo, tafadhali. Bismillah. Ismi Nidaul Jannah wa ismun Nida. Ana jitu min Purwokerto, Jawa Wusta wa askunul an fi Sukabumi. Mata kharajtu fi Jami'atir Raya. Aus tiba Arroya. Fi Jami'ah Raya kadalik. Fi zamilati kan. Naam. Jami'ah nafsil Jami'ah Maki. Naam. Zamilati man? Mukhlisah wa Lola. Mukhlisah wa Lola. Oh iya, nah. Ya nafsil marhala maki. Lola ma'i wa amma timukhlisah ya fauki. Akada. Ya nah. Tayyib. Yaliha Mutiara Rizki. Dah khalas kelamaan. Mutiara Rizki khalas. Ayo, yaliha Nurdiana. Ayo, tafadhali. Sanan ismi ana Nurdiana wa ismi Nidai Diana wa ana min Sumeneb Madura. Wa ana mutafaqihah min Jami'atul Maqayah lil Ulum Al-Islamiyah ma'ruf di Instika. Jadi man hat aidan fi Ma'had Al-Maqayah Al-Islami. Naziltu al-an fi Madura Ustaz, lam adhab ila Malang. Aywa, maziltu fi baladiki ya, Madura. Ayo nam. Yaliha Ahmad Zulkarnain.
Muhammad Dzulqarnain. Hadir Ustaz. Ayo, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Ahmad Dzulqarnain Hidayatullah. Ismun Nida Dzulqarnain. Jitu min Probolinggo wal an sakantu fi Malang Ustaz. Ayo. Malang fan? Sakantal an. Wara'a Jami'atu Maulana Malik Ibrahim al-Ula. Iya, Haramal Awwal. Naam. Tayyib, yalihi Hasan Syukur. Hasan Syukur. Khalas ada Hanifan ya? Khalas Ustaz. Ayo. Khalas. Dzulqarnain kadzalik khalas. Summa Titi Mulyanti. Iya, Ustaz. Iya, Titi. Naam, Ustaz. Khalas atau khalas? Sama. جيد أنا آسف. أنا آسف جدا يا لأن الخط في بيتي هذا غير مستقل يعني ما زلت أشترك في إنترنت هذا في غير مستقر. أيوة نعم من أنيفان تيتي تفضلي. Naam, Ustaz. Ismi Titi Mulyanti, jitu min Pekanbaru, walan askunu fi Pekanbaru aidan, Ustaz. Oh, Pekanbaru. Min aina takharajti? Taharajtu min Jami'ati Sultani Syarif Qasim Al-Islamiyah bi Riau, Ustaz. أيوة نعم طيب. يليه من لم يعرف نفسه فليعرف نفسه الآن. حاضر أستاذ. أيوة تفضل نوفل. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي نوفل فكري وأنا من كليمانtan Al-Gorbiyah أو Pontianak Ustaz. Oh, Pontianak. Ya. وتخرجت من جامعة دار السلام Gontor Ustaz. وحاليا أين سكنت الآن؟ حاليا في مالang Ustaz, في Dau. Oh, لا سكنت في دو ya. إذا مستعد للقاء الحالي في برنامج للدراسة في الجامعة أيضا. طيب. مستعد Ustaz. أيوة. طيب هل في الآخر الذي لم يعرف نفسه؟ أنا أستاذ. أيوة تفضل. نعم. اسمي ألفي مغفرة النساء. اسم النداء ألفي. تخرجت من جامعة مولانا مالك إبراهيم Malang في قسم تعليم اللغة العربية والآن سكنت في Malang في شارع Candi. Oh, iya, Candi. Dan الآن حاليا في Malang. أيوة. ثم الآخر في التالي الذي لم يعرف نفسه. هل في التالي؟ خلاص كلكم قد عرف نفسه. خلاص إن شاء الله. أيوة نعم. يمكن نبدأ بكيفية التعلم في هذه المادة يعني في مادة الدراسة في علوم القرآن. كما عرفت أن هذه المادة ya خصوصا في الدراسة في علوم القرآن هناك طبعا قد تعلمت من الدراسة S1 ya في الجامعة التي تعلمتم قبل في هذه المرحلة لكن في هذه المرحلة نخص ونعمق في هذه المادة نعمق في هذه المادة خصوصا فيما يتعلق بالدراسة في علوم القرآن. نعم. طيب في الحقيقة أن هذه المادة المدرس نفراني هناك مدرسان في تعليم هذه المادة يعني الأول الدكتور علي حمدان والثاني أنا نفسي في تعليم هذه المادة. هل كنتم ملأتم كشف الحضور قبل دخولي في هذه الكلية؟ لما أستاذ. أنا أرجو لكل واحد أن يملأ كشف الحضور في e-learning الذي هيأ الجامعة.
هل دخلتم في learning وملأتم؟ لما يتفضل ليس بعد. أنتم أيوة أنتم حاليا لأن الحد مدى ملء الحضور لملء كشف الحضور حسب توقيت التعلم ya لأن ملء كشف الحضور أنا أؤتي الحد حسب وقت التعلم فقط. إذن في الحقيقة أنا في مدى التعليم في قبل هذه الحصة ولذلك أنا أرجو في الحقيقة أن أتمنى أن تكون هذه الحصة في أصل الوقت يعني قبل أن تؤتي الوقت في هذا المساء لأن بمثل هذا الحال قد كنا تعبين يعني بعد لكل تعلم الساعة السابعة إلى الساعة الثالثة ولذلك في هذه الساعة الباقي من القوة إلا قليل أليس كذلك؟ بلى يا أستاذ بلى. ثم لماذا اخترتم هذا الوقت يعني هذا الوقت كما سمي بالعصر هل عرفتم معنى العصر؟ استراحة. كما ذكر في القرآن والعصر هناك قسم بوقت يعني المسمى بالعصر في الحقيقة معنى العصر هذا يعني هل عرفتم عصير؟ هل عرفتم عصير؟ عصير عصير جوس. أيوة تمام. هل عرفتم عصير؟ نعم هذا يسمى جوس. لو مثلا الفاكهة الذي عصرتم إذا انتهى مادة الأصلية في هذه الفاكهة حتى انتهى كل أثرها. هكذا يكون الإنسان عندما وصل إلى وقت العصر انتهى قوته حتى ينقص منه القوة لأن عرفه يعصر. Ya. Jadi seperti buah yang diperas hingga keluar sarinya, jadi sisa-sisanya itu ampasnya. Kita bisa hadal waqt mislu waqt al-amada fi waqti al-'asr hada intaha waqti al-quwwah hatta baqiya minna qalilan min al-quwwah. Ayat ayat ala kulli hal yumkin la nakunu mada muddah tawila fi hadhihi al-ilqa fi ilqa al-muhadharah fi hadzal waqt lakin bijanibi at-ta'arruf bainana wa bainakum ana arju an warifa hadhihi al-maddah bi anna hadhihi al-maddah takunu maddah muhimmah wa limadha nadrus wa nu'ammik fi hadhihi al-maddah li anna hunaka al-asas fi ad-dirasah fi kulli al-ulum khususan fi al-ulum ad-diniyah hunaka tab'an asasuddin wa huwa al-islam li anna al-islam bunya ala hadzal asas al-itsnain yaitu al-Qur'an wa sunnah walidzalika min ahadi ususil dinina al-islam wa huwa al-Qur'an. Tayyib ana sauqasim amama syashah ya al-madda allati tatakawan min sittata asyrata liqa kaifa yakunu taqsim ya share screen ya share screen wa ba'din istanna muntadir sunya kaifa ya tu amin ya ya hal ra'aitum wadihan fi syashah la ustaz خلاص كتابته alhamdulillah Ustaz wadih الله يكرمك أيوة يمكن أنا ألقي باللغة الإندونيسية في حين وفي حين كذلك باللغة العربية عفوا هذا مكتوب
al-qism al-ahwal syakhsi al-mafrud yakni at-ta'limul lughah al-arabiyyah ya. Lianna wa kadzalika al-muhadir al-awwal yakni Dr. Ali Hamdan wa ana astani yakni Muhammad Imamuddin. Standar kompetensi al-makbuna ayakuna talib qadir ala wa'i au isti al-ulum at-tafsir wal Qur'an ka asas fi dirasa wa fi tanmiyati al-ilm al-munaqqab al-munassab baina al-ulum al-awal wal akhir yakni lianna hunaka fi mada insinam ayat tayyib. Ana antik bil lughah al-Indonesia fi hin ya, kama qultu anifan. Jadi perkuliahan ini terdiri dari 16 sebenarnya 16 pertemuan karena yang ke-16 di sini tidak tertulis sebagai UAS ya. Wah, ada dukum kam nafar? Anifan? Salasun atau 19. Naam. Wah. Walidzalika ana mada yumkin atlub ra'yakum hal turidu an takuna liqa'ana kulla usbu bi liqa'i bi misli hadzal hal bi Zoom yakni wa summa antul kiya hadil maddah ya firqatan likulli firqah yumkin tatakawwan ila kam nafar law salah 19 ya. Nah, 13 nafar yuqassam ila kamana yuqassam ila ada al-adad kam coba kita hitung ya sama-sama. 1 ini dihitung dari pertemuan kedua ya, jadi pertemuan yang untuk presentasi ini dianggap mulai dari yang kedua 3 dulu, berarti ini 1 terus 2 3 4 5 6 berarti 6 pertemuan sebelum UTS. Jadi pertemuan sebelum UTS ini saya yang menyampaikan ya. Terus kemudian materi setelah UTS ini Pak Ali Hamdan yang akan menyampaikan. Jadi 6 7 8 9 10 11 12 13. Berarti 19 dibagi 13 ada yang 2 ada yang 1 berarti nanti setiap kelompoknya. Ya. Ya, jadi ada yang 2, ada yang 1. Nah, Ustaz. Ya. Berarti saya minta Anda membagi kelompoknya sesuai ketentuan Anda masing-masing aja ya. Atau saya tentukan? Tentukan apa, Ustaz? Tentukan aja. Hah? Tentukan aja, Ustaz, langsung dari antum. Dari saya sendiri langsung? Iya, Ustaz. Kayaknya lebih fleksibel kalau ini yang menentukan ini Anda sendiri kayaknya. Ya, biar fleksibel, biar bebas gitu. Ada Ustaz. Ya. Jadi yang menentukan kalian saja. Jadi mulai pertemuan besok ya, siapa yang akan mempresentasikan mulai dari ini ya, materi bangsa Arab, pra dan pasca Islam. Ini poin-poinnya terdiri dari orientasi silsilah keturunan bangsa Arab, keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab, kondisi sosial bangsa Arab, dan Arab pasca Islam dan saat ini. Ini untuk dikaitkan dengan persiapan munculnya pewahyuan ya nanti ya, dikaitkan dengan munculnya pewahyuan. Ini yang pertama, nanti silakan ditentukan ya. Setelah ini silakan Anda buat kelompok ya, Anda buat kelompok dan juga anggotanya siapa-siapa terserah. Yang kedua, pertemuan ketiga ya, materi yang kedua ini tafsir di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Ini poin-poinnya terdiri dari kondisional individu Nabi saat menerima wahyu, berarti tentang pewahyuan. Di sini masuk tentang pewahyuan, metode pengajaran Al-Quran di era Nabi dan sahabat, bagaimana cara menyampaikan Nabi, ya. Terus kemudian sumber tafsir Al-Quran di era Nabi dan sahabat.
Ya. Berikutnya sahabat dan sahabat yang terkenal sebagai mufassir. Karena di antara sahabat-sahabat itu ada yang sangat dekat dengan Nabi, ya, sampai ada salah satu sahabat yang terkenal dengan sebutan yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu siapa sahabat yang didoain Nabi itu? Ibnu Abbas. Ya, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Ini salah satu ahli mufassir yang sampai ini terkenal, ya kan? Nah, maka salah satunya itu nanti Anda ulas, ya. Nah, ini tafsir di era Nabi dan sahabat. Ini untuk materi yang kedua. Materi yang ketiga pada pertemuan keempat, ini ada tafsir di era tabi'in. Yang terdiri dari permulaan perkembangan tafsir di era tabi'in, terus sumber tafsir di era tabi'in, terus kemudian sekolah tafsir di era tabi'in, ya. Terus nilai dan keistimewaan tafsir di era tabi'in. Ini keistimewaan. Ya. Keistimewaan di era tabi'in. Terus berikutnya pertemuan kelima, materi keempat, ini tafsir di era kodifikasi. Ya, permulaan era kodifikasi, artinya pengumpulan masa-masa pembukuan Al-Quran. Nah, itu seperti apa perkembangan tafsirnya. Terus level tafsir ijtihad, ya. Ini materi keempat. Terus kemudian materi ke-5, pertemuan ke-6, ini tentang manahij al-mufassirin, metode-metode para penafsir. Ini ada buku yang sangat populer yaitu At-Tafsir wal Mufassirun. Itu ada banyak diulas tentang manahij mufassirin. Juga diulas juga tafsir bil maksur, pengertiannya, sumber-sumbernya, terus contoh aplikasi dan implementasinya, dan juga tokoh-tokoh tafsirnya siapa. Ya. Oke, terus kemudian berikutnya yang ke pertemuan ke-7. Yang ke-7 atau materi yang ke-6, manahij al-mufassirin min haitsu thariqah wa tanawul. Ya. Metode tafsir dari segi metode atau caranya, dan juga bagaimana mengaplikasikannya atau menerapkannya. Manahij al-mufassirin min haitsu thariqah wa tanawul. Ya. Ini bisa Anda lihat nanti, ya. Rujukan-rujukannya di sebelah kanan tadi, ya. Sebelah kanan di sini ada seperti kalau bangsa Arab, pra-Arab dan pasca Islam. Dari Ar-Rohiqul Maktum, ini acuan utama, ya. Anda boleh mengambil dari berbagai sumber yang terkait dengan tema ini. Tarikh Ibnu Hisam, ataupun juga tarikh yang lain terkait tema, silahkan untuk dirujuk. Terus tafsir di era Nabi, ini ada Husain Ad-Dhahabi, Tafsir al-Mufassirun, dan seluruh buku ulumul Quran dan tafsir yang terkait tema. Berikutnya juga, ini rujukannya Husain Ad-Dhahabi, ya, terus tafsir kajian ulumul Quran. Terus kemudian tafsir di era kodifikasi ini dari Husain Ad-Dhahabi juga. Jadi banyak dari tafsir wal mufassirun, ya. Terus kemudian dari berbagai tafsir dan berbagai ulumul Quran yang jelas. Silakan Anda terapkan dan Anda cari sebagai rujukan utama. Ya. Terus kemudian UTS ini diadakan pada pertemuan ke-8. Nah, setelah pertemuan 8, karena kami ini kan ada tim pengajar, ya. Ya, artinya tim teaching, sehingga untuk sesi separuh awal sebelum UTS ini saya menyampaikan. Kemudian paruh kedua setelah UTS Pak Ali, ya, untuk yang menyampaikan. Ini terdiri dari manahij al-mufassirin min haitsu thariqah wa tanawul. Nah, ini berarti yang kedua, lanjutan berarti, ya. Definisi pengertian tafsir muqorin dan ijmali. Ya, ini bisa jadi penerapan dari tafsir muqorin sama ijmali, ya. Kalau yang di atas ini tafsir tahlili dan maudhu'i, intinya di sini. Yaitu pengertian, terus kemudian aplikasi dari tafsir tahlili dan maudhu'i. Maka perlu Anda di dalam makalah nanti menyebutkan bagaimana pengaplikasian jenis tafsir-tafsir yang mempunyai corak
seperti tahlili atau maudhu'i. Jadi ada diaplikasikan di dalam makalah yang nanti akan Anda tulis ya. Demikian juga yang berikutnya ini tadi, yang ke-9 demikian, yaitu tentang tafsir muqarin dan ijmali ya. Terus juga aplikasinya seperti apa. Jadi langsung diterapkan dengan contoh. Ya, terus dibahas. Jadi contohnya di situ langsung dibahas sebagai studi bandingnya, ditentukan kitabnya seperti apa, penerapannya juga seperti apa. Terus berikutnya pertemuan ke-10 manahij al-mufassirin ya min haitsu al-ittijah. Mufassirin min haitsu al-ittijah, definisi pengertian dari tafsir sufi. Nah, ini dari bentuk tafsir sufi dengan mencari juga contoh dan mengaplikasikannya serta tentukan kitabnya apa. Ya, maka saya yakin Anda semuanya sudah mengenali kan tafsir-tafsir, macam-macam tafsir dan coraknya sudah kenal kan semuanya ya. Halo? Ya, masih ingat nggak yang macam-macam tafsir dan coraknya itu? Klasifikasi tafsir masih ingat nggak? Masih, Ustaz. Ya, itu perlu Anda buka-buka sedikit terus kemudian mencari bagaimana pengaplikasiannya. Ya. Terus kemudian yang pertemuan ke-11 yaitu manahij mufassirin min haitsu ittijah, masih tentang definisi dan pengertian tafsir sufi ya. Tafsir sufi ini nanti ada mungkin beberapa contoh ya. Mungkin nanti oleh Pak Ali kalau memang Anda menanyakan kitabnya pengennya ditentukan apa biar beda antara materi yang ke-10 dan ke-11 ya. Soalnya dua-duanya tertulis tafsir sufi di sini. Kalau kita lihat di sini ada tafsir Qurtubi sama tafsir Ayatul Ahkam sebagai rujukan. Kalau yang ke-11 ini tafsir Haqaiqut Tanzil karya Abdurrahman As-Sulami. Ya. Terus berikutnya manahij mufassirin min haitsu ittijah, masih tetap definisi pengertian tafsir adabi ijtimai. Ya. Sosial kemasyarakatan ini Anda cari contoh dan aplikasinya dalam studi kitabnya apa, Anda tentukan. Mungkin yang paling yang terkenal mungkin ya seperti tafsir Al-Manar ya kan. Kalau tafsir Indonesianya yang yang kita ketahui di Indonesia yang ada ya tafsir itu Misbah mungkin ya, atau bisa jadi tafsir Hamka. Nah itu jadi pengkajian di sini memang lebih cenderung lebih kepada aplikatif sehingga Anda bisa menerapkan model-model tafsir itu, mengenali tidak hanya teori tetapi penerapan. Jadi penerapannya seperti apa, tatbiknya itu seperti apa. Sehingga dalam pengaplikasian itu tahu, oh tafsir tahlili seperti ini, tafsir mudhi seperti ini, adabi istimai itu seperti ini, dan seterusnya. Oke, berikutnya manahij mufassirin min haitsu ittijah, definisi pengertian fungsi dari tafsir falsafi. Ini juga dari mulai tafsir teori dari tafsir falsafi dan penerapannya ya, dan dengan dihadirkan tentang studi aplikatif dari kitabnya. Oke, berikutnya tafsir maudhu'i dari sisi politik, sosiologi dan politik. Ya, ini juga kalau tafsir politik ini kayak tafsir sosiologi ya, yang mungkin yang Anda ketahui tafsir sosiologi politik tafsirnya apa? Yang Anda ketahui? Ayo. Nggak ada, Ustaz. Ada tafsirnya yang Haroki, yang terkenal dengan tafsir Haroki. Tafsir apa? Populer sekali itu yang di Mesir. Ya, tafsir fi Dilalil Quran. Ya, itu salah satu dari tafsir sosiologi politik. Ya, karena salah satu tokoh dari kelompok Ikhwanul Muslimin itu adalah salah satu pengarang dari tafsir fi Dilalil Quran ini ya. Nah, ini terkait tentang pergerakan. Biasanya tafsir-tafsir Haroki atau pergerakan itu lebih cenderung ke arah-arah politik biasanya.
Terus kemudian berikutnya tafsir maudhu'i, ya ini aplikatif. Tadi tafsir maudhu'i dari sisi tafsir sosiologi politik. Kalau ini tafsir maudhu'i cuman belum ditentukan ini ya, belum ditentukan tafsirnya jenisnya apa, nanti dikonsultasikan ke Pak Ali ya untuk yang setelah UTS ini. Jadi itu ya materi-materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan ya. Terus kemudian untuk format makalah dan juga bagaimana pembuatannya ini saya kembalikan ke Anda semuanya ya. Kira-kira makalahnya berbahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Indonesia. Ya. Kalau memang memungkinkan dengan bahasa Arab silahkan dengan bahasa Arab ya. Kalau memang tidak memungkinkan dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya. Kira-kira kalian lebih pilih yang mana? Indonesia, Ustaz. Indonesia. Ya. Iya, Ustaz. Jadi intinya saya mengharap agar bahasa Arab. Cuman yaitu tergantung kondisi masing-masing ya. Kalau memang mampu untuk bahasa Arab silahkan, kalau memang bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Cuman dalam presentasi saya harap bisa nggak kira-kira untuk mempresentasikannya dengan bahasa Arab? Ya. Lazim. Insyaallah. Ayo, lazim. Insyaallah Arabiyah, Ustaz. Ayo, li'annakum murasyah mudarris atau kuntum mudarrisin khalas yani. Fi hadzal waqt haliyan kuntum mudarrisin fi lughatil arabiyyah. Idzan annakum a'taqid qadiruna ala ilqa'i bil lughatil arabiyyah wa ta'limiha min haitsu al mawad al mutanawwi'ah. Laisa al madda al arabiyyah faqat walakin qad tastawli ala al madda misli hadi al madda yani dirasah al-Qur'aniyah. Ya, jadi ini diusahakan ya. Jadi oke lah kalau makalah berbahasa Indonesia tidak apa-apa ya. Berbahasa Arab itu itu harapan ya. Cuman untuk penyampaian ya ini saya anjurkan berbahasa Arab gitu ya. Ya, bisa ya disepakati ini ya. Ustaz. Ya. Nah, baik. Untuk sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Alfi al-Asila. Ini suaranya yang dengung-dengung ini dari mana ini? Ustaz, tanya Ustaz. Ya, silakan. Yang tadi itu boleh nggak di-share di grup yang RTP-nya aja dengan? Oh iya, betul. Nanti akan saya share di grup ya. Mungkin saya sambil share ini sekarang di grup barangkali untuk PPT-nya ya. Apa namanya silabusnya itu ya. Terus untuk ketentuan pembuatan makalah seperti halnya materi-materi yang lain dalam penulisan karya ilmiah, kami tentukan maksimal 15 halaman ya. Ya. Maksimal 15 halaman ya, standarnya segitulah 15 lah, jangan kurang dari itu gitu ya, 15 halaman. Kemudian formatnya seperti biasa ya, untuk atas kiri kanan ya, atas kanan bawah itu 3, kiri 4 ya, biasanya kan gitu ya. Dari kertas A4 itu biasanya kanan, atas, bawah itu 3 ya. 3 jarak antara batas kertas dengan konten isinya itu. Terus kemudian sebelah kirinya baru 4, formatnya seperti itu. Dan fontnya kalau Indonesia adalah 12, Times New apa itu namanya fontnya? Times New Roman ya. Roman. Sedangkan kalau bahasa Arab itu fontnya besarannya antara 14. Biasanya kalau Anda fontnya pakai apa kalau tulisan Arab? Kalau makalah tradisional Arab. Tradisional Arabic. Atau Arabic testing. Ya. Tradisional Arabic ya fontnya 14 gitu ya.
14 tinggal- kecilan Ustaz. Kenapa? Biasanya kan yang standar itu 16 atau enggak 18 kalau buat skripsi. Oh iya, kalau time apa tradisional Arabic ya 16 biasanya ya. Iya. Ya, disesuaikan lah. Ya, pokoknya kalau Arabic memang harus lebih besar biasanya kalau distandarkan kayak Latin ya tambah kecil nanti. Ya. Oke. Jadi ketentuannya itu 15, terus kemudian footnote ya, modelnya footnote ya, bukan endnote. Ya, terus kemudian harus lebih teliti dalam menggunakan rujukan. Nah, ini biasanya ada yang ngambil dari blog atau apa, nah, itu tidak valid ya, tidak dianggap valid kalau dari blog-blog itu. Jadi saya harap Anda merujuk dari literatur-literatur yang kira-kira terkini, lebih kekinian ya. Seperti umpamanya ada jurnal terbaru umpamanya, oke, tidak apa-apa. Ataupun terbitan buku, entah itu bentuknya apa, yang jelas ada penerbitnya, tempat terbit, dan juga ada apa namanya cetakannya, meskipun bentuknya PDF atau apa terserah, yang jelas harus ada penerbitnya ya. Jadi jelas itu. Terus kemudian untuk pengumpulan tugas ini, makalah ini paling tidak dikumpulkan berapa hari sebelum presentasi biasanya? Anda berapa hari biasanya? H-1. Amin satu. Nggak terlalu mepet kalau H-1 ini. Ya, toleransinya H-1 lah kalau untuk yang ini ya, yang awal-awal dimaklumi lah. Tapi kalau setelahnya jangan kan durasinya semakin jauh kan. Dari sekarang kan semakin jauh. Kalau sudah ditentukan ada yang 3 minggu lagi, ada yang 2 minggu lagi, ada yang 5 minggu lagi, maka durasinya mestinya pengumpulannya lebih siap. Kalau yang minggu pertama besok mungkin H-1 lah, nggak apa-apa ya. Ya saya harap H-3 lah ya, H-3 bisa dikumpulkan ya. Ya. Nah, Ustaz, insyaallah. Yang 3 bisa dikumpulkan untuk yang pertemuan ke minggu kedua dan seterusnya. Jadi lebih prepare lagi agar lebih siap lagi. Dan di share ya materinya mungkin di apa? Untuk tugas diupload di e-learning ya. Untuk tugas makalah saya minta diupload di e-learning. Anda sudah ini kan ya, udah familiar pada website e-learning kan ya? Ya, nanti tugas-tugasnya nanti pokoknya di-share di situ. Kalau makalah khusus ke saya nanti DM saja kalau makalah. Jadi kalau makalahnya sudah jadi nanti di-share-nya ke saya. Oke, itu, dan jangan lupa juga dibuatkan PowerPoint ya untuk memudahkan penampilannya agar kita bisa memahami lebih holistik, lebih sempurna. Perlu adanya PowerPoint untuk memudahkan pemahaman. Ya, jadi intinya begitu untuk tugas-tugasnya ya. Untuk yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Afwan Ustaz, terkait dengan jadwal ini kan ada di sini, dilihat di share screen ini untuk studi Al-Quran itu hari Rabu pukul 14. Nah, untuk minggu depan sesuai ini atau gimana, Ustaz? Nah, ini kesepakatan ini. Ini masalahnya kembali kepada kesepakatan. Menurut Anda semua, ini Anda lebih siap jamnya jam seperti awal semula atau seperti ini gitu. Apa Ustaz, kalau di sini, kalau tadinya kan awalnya kan untuk studi Al-Quran itu hari Rabu pukul 7. Pukul 7. Ya. Di saya pukul ini Rabu jam 2. Jam 2 kalau di saya. Apa Ustaz? Yang disiarkan punya jenengan itu berbeda karena ada jadwal baru dari admin PBAK kemarin Ustaz, yang terbaru. Jadi dari admin PBAK belum nge-share ke dosen-dosen Ustaz. Jadi
iya. Jadi kami harus memberitahukan ke dosen kami masing-masing. Harus mencocokkan jam kuliah lagi. Iya. Pantesan di siakat saya tertera tak jamnya hari Rabu jam 2 pas. Makanya saya kaget. Ini melebihi setelah asar. Makanya saya bilang itu asar itu tempatnya waktunya orang keringat sudah diperas gitu loh. Apa nggak tinggal sisa-sisa tenaga gitu. Ya, Kalau nah, apa Ustaz, kalau di hari Rabu pukul 7 itu bisa? 7 Rabu 7 pagi maksudnya. Nah. Kalau Rabu jam 7 saya ada di TI, S2 TI. Iya, kalau Rabu jam 7. Kalau Selasa saya kosong saya. Kalau pagi itu kosong. Pagi agak siang sampai menjelang, pokoknya sebelum jam 12 saya kosong sebenarnya. Boleh Ustaz, pagi enak. Kalau pagi kan semangat Ustaz. Iya. Apa Selasa orang yang kerja susah juga. Oh iya, ada yang kerja Ustaz. Nah itu masalahnya, makanya banyak yang kerja. Karena masih banyak yang posisi tugas ya kerja, makanya saya kembalikan ke Anda semuanya, kira-kira disepakati ini harinya apa gitu. Atau tetap hari ini, cuman resikonya kalau jam-jam segini ya itu tadi yang saya bilang, ya mungkin ada apa ya, sedikit kelelahan barangkali dan juga konsentrasi nggak seperti orang ketika masuk pagi gitu kan ya. Tapi itu kondisional ya, tidak semuanya. Harapan saya sih ya tetap semangat dalam kondisi apapun. Ya. Iya, Ustaz. Iya. Ustaz, kalau Rabu jam 2 bisa, Ustaz? Rabu jam 14.00 pas bisa. Masuk ikut yang ini aja, Ustaz. Bisa kerja dengan. Rabu jam 2, ya itu kosong kalau Rabu jam 2 ya. Berarti pas insya Allah itu aja dah. Kalau saya yang lain saya nggak tahu gimana. Kalau yang lain gimana? Rabu jam 2. Rabu jam 2-nya ada MK. Coba dicek kita masih ada mata kuliah, Ustaz. Rabu jam 2. Ada mata kuliah. Nah. Ya, mungkin nanti dimusyawarahin lagi, Pak. Ya. Jadi nanti tolong ini kan ya didiskusikan lagi kira-kira hari apa yang tepat. Nah, saya harap sih jangan lebih di atas jam 3 lah ya. Soalnya mepet kan, kalau jam 3:30 mulai itu mepet, selesainya juga kalau jam 6 maghrib kan nggak mungkin ya. Paling maksimal jam 5 selesai. Sedikit nanti anunya. Iya kan? Diskusinya sedikit gitu loh. Ya, maka saya kembalikan ke Anda semuanya pokoknya. Sepakati kapan nanti sampaikan ke saya. Kalau memang mentok nggak ada waktu lain terpaksa hari ini, saya juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, cuman itu tadi aja yang ada beberapa efek resiko yang harus kita tanggung bersama kalau sore waktunya durasinya pendek, terus kekuatan dan kita belum sebegitu fresh aja. Cuma resiko itu aja sih. Artinya tidak apa-apa. Jam-jam segini pun nggak masalah, cuma resikonya itu. Ya dimaklumi kalau gitu. Iya. Gimana menurut Anda semuanya gimana? Ini gambar saya pecah-pecah begini ya, enggak begitu jelas. Ini gelap. Nah, segini aja ya. Ya, gimana? Ada pertanyaan yang lain silakan. Ya, ini untuk khusus perkenalan dan kontrak ya. Kalau untuk penentuan kelompok tadi saya minta setelah ini dibuat entah meeting, entah Zoom, entah dalam grup WA Anda diskusikan dan juga Anda tentukan ya. Berarti ada kelompok-kelompok presentasi yang ada yang 1 orang, ada yang 2 orang nantinya. Saya harap sih yang pertama ini karena lebih mendadak diisi 2 orang gitu ya. Yang semakin ke belakang karena durasinya semakin, persiapannya semakin jauh, nah itu untuk 1 orang nggak apa-apa. Ya. Gimana? Injil Ustaz. Ya, ada pertanyaan sampai di sini?
Ustadz mau tanya Ustadz. Oh ya, silakan. Tadi untuk tugas yang diupload di learning sama yang dikirim pribadi ke jenengan itu beda Ustadz? Ya sama. Hmm. Cuman saya lebih biar siap tahu kalau ada perkuliahan berikutnya gitu aja sih. Terkadang e-learning kalau nggak langsung ke WA saya nggak tahu gitu. Oh. Ya. Jadi Ya. langsung upload 2 Ustadz nggak? Ya. Kalau pas tugas gitu diupload kedua ya. Di e-learning dengan ke WA saya gitu ya. Syukuran Ustadz. Ya, yang lain silakan. Nggak ada? Nggak ada yang lain ini? Ya, baik, saya mungkin akan membahas sedikit sebagai pengantar pendek saja tentang studi ilmu Al-Quran ini ya, atau studi atau dirosah fi ulumil Quran. Hakikatnya kalau kita cermati ya, yang namanya ilmu Al-Quran atau studi Quran, itu menurut Anda munculnya itu kapan sebenarnya? Sejak Nabi atau setelah Nabi atau pada masa kapan munculnya? Kalau menurut penelitian Anda, menurut pengetahuan Anda ini? Sejak Nabi. Alasannya apa? Contohnya dalam ayat-ayat ayat Al-Quran diturunkan langsung di jarak yang membutuhkan tafsir, langsung ditafsirkan oleh Nabi atau Ya, memang hakikatnya ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran, karena yang namanya ilmu Al-Quran memang cakupan dari pengetahuan Quran dengan berbagai ragam sudut dan kajian Al-Quran itu dibahas, maka disebut dengan dirosah atau studi Quran. Oleh karena itu salah satu dari ilmu Al-Quran atau dirosah Al-Quran itu adalah tafsir itu sendiri. Maka kalau kita kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan dari studi tafsir atau studi Quran itu sudah termasuk tafsir itu sendiri, sedangkan tafsir itu sendiri sudah dimulai sejak Nabi ya. Jadi hakikat ulumul Quran itu sudah berjalan sebenarnya sejak Al-Quran itu diwahyukan, karena hakikat pokok bahasan Quran itu sendiri terjadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu sendiri, ya kan? Nah, dalam dialog di antara sahabat seperti karena perbedaan keragaman keilmuan para sahabat ketika memahami ayat, itu sendirilah yang memulai memicu munculnya berbagai pengetahuan seperti turun ayat ya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ya kan? Ya, itu kan ditanya, saya nggak paham tentang ayat ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan quwwah? Ya, persiapkanlah bagimu dalam peperangan itu sebagai kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan di sini? Nah, maka Rasul menjelaskan ala innal quwwata ar-ramyu, ya kan? La innal quwwata ar-ramyu, bahwasanya kekuatan itu adalah ya dari bagaimana kita memanah, ya kan? Nah, gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk penafsiran secara tidak langsung sudah terjadi pada masa pewahyuan pada masa pewahyuan Al-Qur'an. Maka hakikat Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an atau dirosah Quran itu sendiri sudah dibangun sejak Nabi menerima wahyu. Jadi maka kemudian berkembang pada masa-masa berikutnya seperti munculnya madrasah-madrasah Al-Quran. Itu ketika sudah mulai Al-Quran dikodifikasikan sedikit demi sedikit, ini juga termasuk bagian dari dirosah sebenarnya. Bagian dari ulumul Quran juga. Karena hakikat kodifikasi Quran kan dimulai dari sahabat siapa? Sebenarnya kodifikasi itu. Yang memulai pertama siapa? Abu Bakar, Ustaz. Ya, mulai dari masa Abu Bakar, ide itu sudah ada dari masa Abu Bakar, ya kan? Maka kalau lah dikatakan bahwa
sesuatu yang tidak pernah diperintahkan Allah dan Rasul itu dianggap sebagai bid'ah, alangkah nikmatnya bid'ah ini, ya. Karena apa? Al-Quran tidak pernah disuruh Allah dan Rasulnya untuk dikumpulkan, tetapi itu adalah ijtihad dari siapa? Dari Abu Bakar, ya Dari kan? Abu Bakar dan Umar. Nah, alangkah nikmat bid'ah yang ini karena tidak pernah diperintahkan Allah dan Rasulnya, karena ini hasil ijtihad. Maka dimulailah pengkodifikasian itu dengan ide Abu Bakar. Pada waktu itu kan Abu Bakar memberi ide agar mengumpulkannya di rumah anaknya. Siapa? Rumah siapa? Ayo, masih ingat nggak? Hafsah, Ustaz. Iya, di rumah Hafsah. Saat itu masih dalam bentuk berbagai macam media, masih terbatas ya, karena keterbatasan kemampuan penulisan tidak secanggih pengetahuan orang-orang yang terkini saat itu, sehingga terbatas ahli penulis Quran itu. Jadi dari media apapun dikumpulkan, dari media pelepah, batu, ya kulit, ya kan, terus kemudian dari berbagai macam media yang lain dikumpulkan dalam satu rumah, dan itu baru kemudian diseleksi pada masa Utsman, ya kan. Dan ini perjalanan ulumul Quran sebenarnya. Jadi perjalanan dirosah itu sendiri berjalan dengan sendirinya, cuman didefinisikannya sebagai keilmuan, ya, sebagai manhaj dan metode. Seperti munculnya tafsiran ini disebut tafsiran yang berdasarkan ro'yi, ini tafsiran berdasarkan riwayah, ya, tafsir riwayah, ada tafsir riwayah, ada tafsir diroyah, kan gitu. Kalau tafsir riwayah berarti disebut dengan tafsir apa namanya? Tafsir bil Quran. Tafsir bil maksur, ya kan? Ya. Nah, tafsir riwayah itu disebut dengan tafsir bil maksur karena berlandaskan dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis dari riwayat yang disampaikan oleh Nabi. Ya, sehingga inilah kemudian karena berbagai metode itu dengan mengalir dengan sendirinya, ibarat pengetahuan itu mengalir seperti air ya waktu itu. Jadi wes pokoknya jalan aja, barulah ulama-ulama belakangan seperti pada masa Umar bin Khattab, ya bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz ya waktu itu. Nah itu mulai dikodifikasikan beberapa pengetahuan berdasarkan hadis. Jadi hakikat ilmu Al-Quran itu berdasarkan awalnya dari riwayat-riwayat hadis itu sendiri. Ya. Ternyata ada beberapa hadis secara khusus itu ternyata menjelaskan ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi. Inilah asal mula dari munculnya tafsir itu sendiri, berasal dari mana? Dari riwayat hadis. Maka yang sangat berjasa dalam pembentukan ilmu Al-Quran, ini hakikatnya bermuara dari mana berarti? Bermuara dari apa? Riwayat. Nah, dari riwayat, dari hadis itu sendiri. Nah, justru dari sejak pengkodifikasian hadis itulah dipilah. Ya, ada hadis-hadis yang secara khusus menjelaskan ayat-ayat tertentu, ya, maka inilah bagian yang disebut dengan tafsir ar-riwayah tadi, ya kan? Nah, sedangkan ada kemudian datang belakangan itu ada ijtihad para sahabat, ya, dalam pertanyaan-pertanyaan sahabat terkait ayat, seperti umpamanya salah satu sahabat yang tadi didoakan Nabi itu adalah Ibnu Abbas tadi, yang populer dengan doanya Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Itu terkenal, beliau adalah sahabat tafsir, ahli tafsir dan ahli takwil dalam Al-Quran. Bahkan beliau mentakwilkan ketika ditanya tentang apa maksud surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Apa katanya Ibnu Abbas? Anda tahu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan bagi umat muslim, ya, dan juga keberuntungan,
Apa itu? Tanda-tanda apa kata Ibnu Abbas? Ini katanya Ibnu Abbas, ditakwilkan ayat itu sebagai tanda-tanda kesempurnaan Islam dan tanda-tanda akan kita ditinggalkan Rasul katanya. Sampai sejauh itu takwilannya Ibnu Abbas. Ya. Nah, inilah akhirnya kemudian muncul baru setelah adanya tafsir yang berdasarkan riwayat tadi, maka diklasifikasikanlah tafsir-tafsir yang berdasarkan riwayat. Maka awal tafsir muncul itu sebenarnya dari riwayat Ibnu Abbas sebenarnya. Maka ada tafsir yang klasik ya, itu sudah ditulis ulang oleh penulis Mesir ya, yaitu nama judulnya Tafsirul Abbas, Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Itu adalah salah satu tafsir yang mungkin sudah manuskrip barangkali, tetapi sudah ditulis ulang, sehingga pengarangnya tidak diatasnamakan Ibnu Abbas lagi karena sudah dikaji ulang atau ditulis ulang oleh penulisnya. Nah, bermula dari setelah adanya riwayat tadi, inilah muncul namanya tafsir riwayat tadi. Dan kemudian tafsir birro'yi, nah ini muncul belakangan setelah ada tambahan-tambahan dari sahabat tadi yang di luar dari riwayat. Ya. Cuman ada satu hal yang mengganggu perkembangan tafsir sebenarnya. Ada beberapa tidak seluruh tafsir yang berdasarkan riwayat itu valid. Karena ada pengganggu-pengganggu jenis riwayat-riwayat yang tidak sahih kedudukannya. Ya kan? Anda pernah dengar yang namanya riwayat Israiliyat? Pernah dengar kan? Pernah dengar belum? Pernah. Nah, justru dari meskipun kedudukan tafsir birriwayah ini menduduki posisi tertinggi karena berdasarkan langsung dari Al-Quran dan pernyataan dari Nabi dan para sahabat dan tabi'in, tapi ada satu janggalan atau ganjalan dalam meneliti dan mempurifikasikan, menjernihkan kembali tafsir diroyah ini, yaitu dengan memilah riwayat-riwayat berdasarkan Israiliyat tadi. Ya, maka harus dipilah mana tafsir yang betul-betul murni dari riwayat yang sifatnya sahih. Maka banyak sebenarnya tafsir-tafsir klasik itu masih mencampur adukkan, meskipun dia disebut dengan tafsir riwayat, tapi masih mencampur adukkan antara tafsir dari berdasarkan hadis yang sahih dengan hadis Israiliyat. Ya. Contoh yang paling populer yang Anda ketahui yang riwayat berdasarkan tafsir riwayat Israiliyat apa kira-kira yang Anda tahu? Contohnya seperti apa? Ada nggak yang tahu ini? Ini maklumat as-sabiqoh ini. Saya coba ingin memunculkan lagi agar kembali mengingat. Ya. Contoh seperti ini, tingginya Nabi Adam itu disebutkan sittina diro'an. Anda pernah dengar itu? Ya, tingginya Nabi Adam. Diro' itu apa? Lengan. Ya, 60 diro', 60 hasta. Ya, itu sekitar berapa meter berarti kalau sekarang kira-kira? 30. Nah, 30 meter bisa Anda bayangkan manusia tingginya 30 meter. Tapi wallahu a'lam, sekali lagi riwayat-riwayat Israiliyat ini ada yang menarik adalah apa? Peringatan terhadap bagaimana kita mensikapi. Nah, yang perlu kita ketahui mensikapi riwayat-riwayat Israiliyat karena masih tetap dipakai riwayat Israiliyat itu dalam menafsirkan Al-Qur'an. Coba kalau Anda buka di tafsir At-Tabari, ya. Tafsir Tabari itu terkenal dengan tafsir yang menjelaskan tentang sejarah. Riwayat banyak sekali di sana dan masih memasukkan di dalamnya riwayat-riwayat Israiliyat di sana. Ya. Maka sikap bagaimana kita menyikapi hal-hal yang sifatnya ada riwayat Israiliyat, bagaimana kira-kira? Maka ada pernyataan seperti la tusaddiquhu wala tukadzibuhu walakin aminu bima anzalallah. Ya, berarti apa? La tusaddiquhu,
wala tukadzibuhu walakin aminu bima anzalallah. Artinya apa berarti? Berarti bagaimana itu mensikapinya? Jangan apa? Jangan kamu yakini kebenarannya, jangan kamu ingkari keberadaannya, tetapi yakini kebenaran. Berarti apa? Berarti sikap ini apa? Seperti apa yang harus kita tampakkan di hadapan riwayat-riwayat Israiliyat ini? Ini bisa didengar ya? Bisa jelas ya apa yang saya sampaikan? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Wadih, Ustaz. Alhamdulillah ya. Nah, menurut riwayat tadi, cara kita menangkap atau mensikapi riwayat Israiliyat berarti bagaimana menurut Anda dengan pernyataan tadi? Nah. Nggak ada komennya ini. Kok silent semua ini? Ini antara paham atau bingung ini? Ini antara paham apa bingung ini? Afwan Ustaz, ini lagi mengulang ingatan kembali. Iya, saya sengaja ini kan pembukaan, jadi saya sengaja merefresh kembali ingatan-ingatan itu biar kembali hadir gitu. Ya. Nah, sebenarnya ini sudah pernah sampai dengar belum tentang riwayat-riwayat Israiliyat gitu? Sudah pernah dikaji atau pernah dengar gitu? Sudah ya? Sudah, Ustaz. Tapi semester awal. Dulu Ustaz, 4 tahun yang lalu Ustaz. 5 tahun yang lalu. Nah, baik, jadi cara mensikapinya adalah itu tadi ya. Pernyataan Rasul tadi bahwasanya la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu walakin aminu bima anzalallah, artinya apa? Abstain. Ya. Ya, abstain. Abstain berarti apa? Ya biarkan. Ya nggak usah disangkal, nggak usah dibenarkan, ya biarkan saja. Ya. Karena itu hanya sebatas wacana. Nah, karena itu adalah sebatas wacana saja. Jadi silahkan itu beredar meluas, silahkan, tetapi jangan dipercayai. Oleh karena itu, riwayat-riwayat yang sifatnya Israiliyat dalam penentuan hukum itu tidak bisa dijadikan landasan atau dalil. Nah, kalau hanya sebatas wacana, pengetahuan, oke lah. Karena hakikatnya hadis ini juga terulang sebenarnya ketika ada riwayat yang menyatakan bahwa nanti manusia itu akan dimasukkan surga. Itu juga besarnya manusia itu setinggi makhluk awal itu diciptakan. Nah, berarti sebesar Nabi Adam ketika awal diciptakan. Nah, kembali lagi ke riwayat tadi, berarti tingginya Nabi Adam itu adalah 60 hasta. Ya, 60 hasta berarti 30 meter. Ya kan? Nah, ini kembali lagi ke situ. Maka inilah, jadi riwayat yang disebut Israiliyat ternyata ada di dalam riwayat lain yang disebutkan lagi bahwasanya ketika manusia mendapatkan imbalan sebagai pahala ketika masuk di surga, itu dikembalikan seperti makhluk itu diciptakan pada awalnya. Jadi tinggi-tinggi. Maka coba Anda cermati sifat-sifat surga itu ada yang menyatakan bahwasanya pohonnya di surga itu sepanjang orang berjalan 100 tahun lamanya. Anda bisa bayangkan 100 tahun orang berjalan berkuda lagi. Ini berkuda 100 tahun berkuda. Kira-kira bayangan pohonnya itu nggak habis. Bisa Anda bayangkan kira-kira panjangnya seberapa? Ya. Lewong manusianya aja 30 meter ya. Iya enggak? Kalau manusia digambarkan dari riwayat itu berdirinya kan 30 meter. Nah, ini pohonnya pasti lebih panjang, ya kan? Nah, inilah salah satu dari aspek-aspek tafsir-tafsir riwayat. Cuman harus kita antisipasi terhadap adanya riwayat-riwayat Israiliyat tadi. Ya. Jadi ini makanya harus ada sikap bagaimana kita mensikapi
meskipun menganggap tafsir biriwayah itu adalah yang tinggi kedudukannya setelah sebelum tafsir birra'yi, ya. Jadi harus kita tetap waspada terhadap adanya riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, jadi itu. Jadi hakikat ulumul Quran, studi atau dirosah ilmu Al-Quran atau dirosah Quran, yaitu sudah dimulai sejak Rasulullah itu diwahyukan dan berkembang berikutnya dengan adanya riwayat, terus kemudian adanya aro, ya, tafsir-tafsir yang berdasarkan pemikiran, ya kan? Dan hal itu akhirnya dibukukanlah oleh ulama-ulama tafsir. Nah, baru pada masa setelah zaman Umayyah, Bani Umayyah, ya, itu Bani Umayyah itu lebih intensif pada pengkodifikasian hadis saat itu. Ya, mungkin mulai dari akhir Bani Umayyah dan memasuki Bani Abbasiyah, ini tafsir-tafsir birra'yi mulai muncul secara kuat, ya, menjadi kuat, dan akhirnya muncullah tafsir Al-Kabir, ya, tafsir-tafsir yang bercorak bermacam-macam, sehingga macam-macam tafsir ini berkembang. Tidak hanya tafsir biriwayat, ada tafsir fikih, maka ragamnya kan macam-macam. Ada tafsir fikih, ada tafsir falsafi, ada tafsir lugawi, ya kan? Ada tafsir apa lagi? Tafsir ilmi, ya kan? Tafsir adabi ijtimai. Nah, ini sesuai dengan background para penafsirnya tadi. Oke, itu saja barangkali ya. Kayaknya kalian sudah pada nguap-nguap semua ini. Gitu mau jam-jam segini kuliah. Ya, pokoknya saya kembalikan ke masing-masing Anda ya. Tentukan waktunya, nanti konfirmasi ke saya lagi. Ya. Nah, biar kelihatan semangat gitu ya. Ya pokoknya ketika Zoom atau apa, saya harap ya ditampakkan ya wajahnya, jangan di balik layar. Artinya ditampakkan bukan wajahnya ya, biar kelihatan semangatnya, agar termotivasi yang lainnya untuk belajar gitu ya. Siap Ustadz. Oke, baik. Itu saja barangkali dari saya sebagai pengantar perkuliahan ini. Yang jelas di dalam studi atau dirosah Al-Quran ini, kita lebih apalagi menguatkan dari metode-metode yang mengkaji dari Al-Quran ini, ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan sebelum saya tutup atau tanggapan atau apapun itu, silakan. Nggak ada. Cukup ini. Halo? Insyaallah yakfi Ustaz. Insyaallah yakfi Ustaz. Insyaallah yakfi Ustaz, ma fi soal. Ma fi soal. Ayo mungkin naktafi bihada. Idza wajadtum minni al-akhta' fa hadha minni wa astaghfirukum. Wa idza wajadtum al-aswab hadha min Allah, ya. Fa arju an takunu, ya, an takuna nahnu a'tana Allah as-sihha was-salamah wal barakah ya fi kullil umur. Amin ya rabbal alamin. Summa nahtadim, ya, liqa'ana hadza bi khitamil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La tansau an tamla akaswal hudur fi ilamin, ya. Saursil ilaikum hadhihi al-mawad, ya, li taksim kuliah di al-muqbil. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ayo ketua kelas, ambil absen learning. Jangan lupa absen di e-learning. Baik, silahkan Mas Afik beraksi. Ayo cepat Fik, udah sore nih. Semoga Afik yang satu ya Allah. Amin. Berarti 6 kelompok semuanya ya? Bukan 6 kelompok, 17. Satu kelas.
3, ada 13. 13. Ana request ya, kelompok 1. Saya kelompok 3, request. 5. Bersih, mah. Diam dulu. Tapi gimana? Aman? Aman sebentar. Ada yang 2 orang, ada yang 1 orang yang terakhir ya. Nida, terus apa lagi tadi tambahannya? Mbak Lola. Mbak Mufliso. Timur. Berapa kelompok? 13. 13. Ya benar 13. Benar. Sebenarnya kelompok 7, alhamdulillah. Ditulis sendiri ya. Oke. Siapa nih? Coba Fik scroll ke bawah terus. Ini sama apa? Siapa sama ini? Ini yang mana nih? Oke, kelompok apa nih? Asbarang kelompok 6. Udah aman. Halas. Wes. Saya izin keluar ya. Sip. Saya mau pulang nih. Masih di sekolah soalnya. Assalamualaikum. Ya.